pemirsa, senang sekali saya Anggun Mawansyah dapat hadir kembali menjumpai Anda pada program kesayangan kita, Dokter Kita. Dan seperti biasanya kita akan membahas mengenai dunia kesehatan. Tapi sebelumnya saya akan menyapa dulu dong pemirsa Silampari TV. Apa kabarnya hari ini? Tentunya sehat walafiat ya, semoga dapat menjalani aktivitas sebagaimana biasanya. Dan pemirsa, di program kali ini, episode kali ini kita akan membahas mengenai diabetes yang biasanya kita kenal dengan istilah kencing manis. Nah, dan seperti biasanya juga kita sudah menghadirkan seorang narasumber, yakni Dr. Kristinawati SPPD, spesialis penyakit dalam. Langsung saja kita sapa. Halo Dokter Kristina, apa kabar hari ini? Baik. Baik ya dok ya. Dok, kita bakal membahas mengenai penyakit diabetes ya dok ya. Oke, ini biasanya masyarakat awam menyebutnya penyakit kencing manis. Sebetulnya diabetes ini seperti apa sih dok? Baik, jadi memang diabetes ini dikenal di masyarakat kita sebagai penyakit kencing manis. Jadi sebenarnya apa itu diabetes? Diabetes itu adalah kumpulan gejala yang biasa timbul secara kronik akibat dari gangguan sekresi insulin ataupun gangguan fungsi insulin atau keduanya. Nah, jadi pada pasien-pasien yang datang ke kita biasanya itu sebenarnya sudah lama mengalami penyakit itu, hanya baru ketahuan atau baru dirasakan atau ketika mereka sudah tidak tahan lagi dengan penyakit itu baru datang diketahui, ya diperiksa gula darahnya baru tahu bahwa gula darahnya sudah berlebihan. Begitu. Jadi sebetulnya diabetes itu adalah gula darah yang berlebihan. Penyakit yang ditimbulkan, kumpulan gejala penyakit yang ditimbulkan akibat peningkatan gula darah. Oke, seperti itu. Ini sebetulnya ada ciri-ciri tertentu tidak dok? Sebenarnya ciri yang tertentunya yaitu ada yang disebut sebagai tiroides klasik, yaitu banyak makan, banyak minum dan banyak buang air kecil. Oke. Tapi dapat juga disertai oleh ciri yang lain sih sebenarnya. Oke, jadi itu sebetulnya harus diperiksa dulu seperti itu ya dok ya. Jadi ciri-ciri itu banyak makan, banyak minum, banyak kencing. Ya. Apakah dengan ciri-ciri seperti itu pasti mengidap penyakit diabetes seperti itu dok? Sebenarnya tidak juga, karena memang harus dipastikan lagi dengan pemeriksaan gula darah. Oke. Dan ini sebetulnya disebabkan oleh apa dok? Kelainan dari pengeluaran insulin dari pankreas ataupun dari walaupun insulinnya banyak tapi fungsinya tidak baik, atau oleh karena dua-duanya. Oke. Ini jadi pemirsa Silampari TV juga pasti bingung nih, ini apa sih insulin, apa sih pankreas gitu ya. Sebetulnya itu bisa dijelaskan lebih detail lagi supaya pemirsa Silampari TV lebih memahami dok? Jadi insulin itu adalah hormon yang bekerja untuk memetabolisme glukosa. Glukosa itu gula dalam tubuh kita, sehingga dapat digunakan oleh sel-sel tubuh kita secara baik dan tidak terjadi penumpukan gula di dalam tubuh pembuluh darah atau dalam cairan darah kita. Kemudian pankreas itu adalah organ dalam tubuh kita yang bertugas untuk mengeluarkan insulin dan membentuknya. Oh begitu. Jadi memang kalau masyarakat orang-orang ya yang banyak mengkonsumsi gula ya seperti makanan manis seperti itu ya dok ya, atau karbohidrat nasi putih itu kan mengandung gula seperti itu ya dok ya. Itu kalau hormon insulinnya tadi kurang seperti itu bakal mengakibatkan kencing manis. Kok disebut kencing manis dok? Memang seperti apa sih ini bakal jadi pertanyaan kan ya? Iya. Kencing manis itu memang secara awamnya kencingnya itu banyak mengandung gula. Begitu, memang mengandung gula? Iya, jadi gula yang berlebihan di dalam darah akan keluar dari ginjal dan otomatis jadi air seni atau kencing. Nah di situ kadang-kadang kalau misalnya orang kencing manis biasanya kencingnya itu suka dikerubungi sama semut saking manis ya. Oh memang manis ya dok ya seperti itu. Iya, nah itu dia betul ya. Jadi masyarakat awam menyebutnya kencing manis ya memang betul seperti itu ya dok ya. Tapi sebetulnya ini kecuali dari faktor makanan, apakah ada faktor lain yang bisa menyebabkan seseorang mengidap penyakit diabetes?
Ya tentu saja ada faktor yang lain Seperti apa? faktor bawaan Mhm. atau genetik, Oke. atau misal juga faktor trauma pada pankreas itu bisa juga menyebabkan timbulnya diabetes. Oh begitu. Jadi bisa jadi itu faktornya itu bukan semata-mata oleh makanan atau pola hidup, tapi juga bisa faktor genetik. Iya bisa. Oke, begitu. Nah, pemirsa, ini kita makin mendalam lagi ya, kita bakal bertanya. Oke, Dok. Ini sebetulnya range usianya yang mengidap itu dari usia berapa tahun sih? Tapi sebelumnya kita tahan dulu ya, Dok ya. Ya pemirsa, kita tahan dulu, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Dokter Kita Sehat, dari kita sehat gale-gale. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dokter Kita Sehat, dari kita sehat gale-gale. Oke dokter, kita langsung lanjut lagi ya. Tadi pertanyaannya mengenai range usia yang mengidap penyakit diabetes itu kira-kira usia berapa sih, Dok? Jadi kalau mengenai usia, sebelumnya dipikir bahwa usia pasien diabetes itu hanya yang usia tua ya. Iya, betul. Yang diketahui oleh masyarakat kita. Padahal tidak hanya usia tua yang dapat terkena diabetes, usia muda bahkan bayi pun bisa mengalami diabetes. Jadi itu ada beberapa pembagian diabetes. Ya. Memang yang paling sering kita tangani, terutama untuk bagian penyakit, adalah diabetes DM tipe 2 atau diabetes mellitus tipe 2 yang menyerang dewasa. Ada juga sih DM tipe 1 yang menyerang biasanya usia muda, ya, betul. bayi. Jadi memang tidak hanya dari usia 25 ke atas yang dianggap sebagai yang potensial mengalami diabetes, tapi usia dari 25 ke bawah juga bisa mengalami berpotensi. secara genetik. Karena itu secara genetik. Oke. Jadi itu dibagi menjadi dua ya, Dok ya. Oke. Itu dampak lain dari penyakit diabetes itu seperti apa, Dok? Jadi dampak dari diabetes ini sebenarnya banyak. Baik dampak secara akut maupun dampak secara kronis. Oke, bisa dijelaskan, Dok? Jadi, dampak akutnya seperti misalnya penurunan kesadaran yang disebabkan oleh suatu keadaan penurunan glukosa atau gula yang rendah sekali dalam tubuh, atau karena peningkatan gula yang sangat berlebih, misalnya di atas 300 atau lebih, sehingga menimbulkan penurunan kesadaran. Atau dapat juga terjadi yang kedua, yaitu yang kronis, maka peningkatan gula darah yang kronis dalam tubuh akan menimbulkan komplikasi baik ke pembuluh darah besar maupun pembuluh darah kecil. Oke, itu dampaknya. Iya. Kemudian? Jadi pembuluh darah yang terkena yang besar seperti pembuluh darah jantung atau pembuluh darah di tungkai kaki. Kemudian untuk yang pembuluh darah kecil itu seperti di mata ataupun di ginjal. Oke. Jadi dia memang menyebar ke seluruh tubuh bisa jadi ya, Dok ya. Maksudnya berkaitan langsung dengan penyakit diabetes itu bisa jadi kena ke ginjal, ke mata seperti itu. Tepat sekali. Oke. Iya, memang itu akan terkena dari ujung kaki ke ujung kaki ke ujung kepala atau ujung kepala ke ujung kaki, karena darah kita kan bersirkulasi ke seluruh tubuh. Jadi setiap area yang dilewati oleh darah bisa terkena dampak dari hiperglikemi atau peningkatan glukosa yang kronis itu. Oke, wah itu dia tadi pemirsa, ternyata ini dampaknya emang sangat luar biasa sekali. Jadi jika pemirsa juga mengalami diabetes, ada baiknya segera konsultasi terus ya ke dokter, terus menjaga kesehatannya pasti ya, Dok ya. Pasti ini kita akan membahas juga mengenai bagaimana cara menanggulanginya ya, Dok ya. Oke, tapi seperti apa sih, Dok, gejala lain, Dok, kalau kita sudah mengalami penyakit diabetes itu sendiri? Jadi gejala-gejala lain selain yang kita sebut 3 tadi, pasien rata-rata itu datang dengan keluhan badan lemas biasanya. Lemas? Tidak bertenaga, atau biasanya timbul infeksi yang tidak sembuh-sembuh. Seperti misalnya demam. Yang berulang-ulang, kadang juga misalnya menderita sakit TBC tapi tidak sembuh-sembuh dengan makan obat, atau kadang
dengan luka atau koreng di kaki, baik yang itu masih berupa luka kecil maupun luka yang dalam yang sudah menjadi borok ataupun malah sudah kehitaman dan berbau busuk. Ataupun misalnya penebalan-penebalan di telapak kaki, kemudian belah-belah di kaki, pecah-pecah ya, atau misalnya luka-luka yang tidak diketahui sumbernya. Demikian pula bisa terjadi bukan hanya di kaki, tapi di seluruh badan juga bisa terjadi keluhan yang seperti penurunan penglihatan. Itu dia tadi ya, karena dampaknya berkesinambungan dari sini ke situ pokoknya ya semuanya itu. Dok, ini tadi kan dokter menyatakan bahwa kalau misalnya kita sudah sakit nih, infeksi, sudah minum obat segala macam tapi masih juga, itu sebetulnya penanggulangannya itu seperti apa, Dok? Maksudnya kita awal mula pertamanya bagaimana? Kalau kita kan tidak tahu nih kita sakit, tapi kita minum obat tapi tidak sembuh juga, itu bagaimana ceritanya itu, Dok? Jadi kalau kita sudah makan obat tapi penyakit tidak sembuh-sembuh, berarti kan kita harus lagi kembali ke dokter. Nah, dokter biasanya menyarankan untuk pemeriksaan darah ya, di samping darah rutin juga pemeriksaan gula darah. Nah, dari pemeriksaan gula darah itu biasanya kalau untuk gula darah sewaktu yang kita lihat yaitu kadar glukosa atau gula darah itu lebih dari 200. Nah, sesudah itu kalau memang ada gejala yang tiga tadi, banyak makan, banyak minum, banyak kencing, ditambah dengan gula darah sewaktu lebih dari 200, maka kita bisa katakan pasien itu menderita diabetes. Seperti itu. Tapi ini saya penasaran ini, Dok ya. Ini kalau kita merasa seperti itu terus kita datang ke dokter. Nah, kalau kita sudah merasa tidak sanggup nih ya, Dok ya, di rumah, mungkin sakit-sakit segala macam ya. Kira-kira penanggulangan seperti apa yang pertolongan pertama yang bisa kita lakukan di rumah itu gimana itu, Dok? Jadi kalau kita di rumah udah tidak tahan lagi, sebenarnya kita juga tidak ada sih yang bisa kita lakukan di rumah. Kita harus tetap pergi ke pelayanan kesehatan yang sifatnya 24 jam ya. Jadi tanpa menunggu lagi mesti ke poli ataupun kalau tidak 24 jam, dokter mana yang buka yang bisa melakukan pemeriksaan gula darah terhadap kita. Nah begitu pemirsa. Jadi mau bagaimanapun juga jika penyakit yang kita rasakan tidak kunjung sembuh juga, kita tetap harus ke dokter dan melakukan pemeriksaan lebih dalam lagi ya, Dok ya. Itu dia tadi pemirsa. Dan pemirsa, ini akan ada pertanyaan lagi yang lebih dalam dengan Dokter Christina ya, Dok ya. Tapi sebelumnya jangan kemana-mana, tetap di Silampari TV dalam program Dokter Kite, Sehat dari Kite, Sehat Gale-Gale. Ya pemirsa, kembali bersama kami di Dokter Kite, Sehat dari Kite, Sehat Gale-Gale. Masih bersama Dokter Christina ya, Dok ya. Kita tadi membahas mengenai banyak banget nih yang kita tanyain tadi ya, Dok. Dan kali ini saya ingin bertanya gimana sih caranya terapi penyakit diabetes ini? Baiklah, mengenai terapi, memang untuk diabetes ini tidak hanya mengandalkan obat, tapi kita juga mengandalkan sisi yang lain. Karena penyakitnya kronik dan sudah menimbulkan komplikasi kemana-mana, jadi di sini juga melibatkan pola makan, kemudian pola hidup seperti olahraga, kemudian kita libatkan juga di sini kalau sudah ada gangguan-gangguan dari organ-organ, yaitu rehabilitasi untuk pasien-pasien diabetes. Jadi kalau pola makan itu bagaimana? Pola makan itu banyak pasien yang bingung menahan makan. Menahan makan ya, bingung ya, karena takut nanti makan ini salah, makan itu salah. Sebetulnya seperti apa ini yang benar ya, Dok ya? Iya, jadi pasien itu mendengarkan orang-orang di sekitarnya yang memberikan input bahwa kalau tidak makan nanti gulanya turun. Iya, betul. Jadi mereka tidak makan. Betul. Padahal kenyataannya begitu dicek gula darah, gulanya naik. Iya.
Jadi di sini ada kesalahan persepsi dari pasien dan keluarga serta orang sekitar mengenai pola makan pasien diabetes. Bahwa gula darah itu tidak akan otomatis turun kalau pasien itu tidak makan. Yang ada malah karena tidak ada asupan, maka tubuh akan termotivasi untuk memecah lebih banyak lagi gula dari dalam tubuh sendiri, sehingga bisa menimbulkan komplikasi akut tadi. Begitu. Jadi kehilangan kesadaran karena peningkatan glukosa yang berlebih tadi. Oke. Kemudian akibat yang lain, gula darah itu sukar dikontrol walaupun pakai obat. Begitu. Jadi pasien hanya mengandalkan makan obat dan mengurangi makan yang terlalu berlebihan. Iya betul. Ya, jadi untuk pasien-pasien yang kita rawat, biasanya kita kelompokkan menjadi berat badan lebih, berat badan normal, dan berat badan kurang. Iya. Ya, tentu saja jumlah kalori ketiga kelompok ini berbeda. Kelompok yang berat badan kurang, kalorinya lebih banyak daripada yang ringan dengan normal dengan yang berlebih. Ya, dengan tujuannya yaitu sama-sama supaya nanti akhirnya tercapai berat badan yang ideal. Begitu. Nah, selanjutnya makanan-makanan pengganti itu, kalau misalnya berobat ke rumah sakit biasanya kalau ke dokter spesialis, itu juga akan nanti ada diterangkan. Jadi makanan itu pasien harus tahu berapa kalorinya per misal nasi semangkok itu berapa. Iya, betul. Nah, kemudian tidak monoton makan nasi saja, bisa diganti misalnya pengen makan sejenis makanan bakso atau pengen makan tekwan, maka berapa banyak yang boleh dikonsumsi mengganti nasi. Nah, itu jadi tetap aturan kalorinya ya. Kalorinya berapa seperti itu ya. Diketahui baik oleh pasien kalau dia masih bisa diberikan edukasi ataupun oleh keluarga yang sekitarnya. Karena pasien diabetes tanpa dukungan sekitarnya cukup sulit untuk mencapai kesehatan langsung. Untuk mencapai perbaikan dalam penyakitnya. Betul sekali. Ya, betul sekali. Jadi memang salah besar juga kalau tidak makan ya, Dok ya. Ini biasanya menahan makan ya. Saya juga di masyarakat juga biasanya seperti itu. Karena biasanya para penderita penyakit diabetes ini dia banyak menahan makan gitu kan, karena takut makan nasi nanti takut gini. Sebetulnya nasi putih bisa diganti kali ya, Dok ya, dengan nasi merah seperti itu ya. Asal tadi itu biasa kan kalau ke rumah sakit kita ada bagian gizi yang membantu kita untuk mengedukasi pasien berapa kalori, pasien atau keluarga berapa kalori yang harus dikonsumsi 24 jam. Jadi pasien tidak jenuh dengan makanan itu. Iya, betul sekali. Terus satu lagi di samping yang penurunan kesadaran karena kelebihan gula dalam darah, ada lagi penurunan kesadaran karena gula yang rendah dalam darah. Begitu. Nah, ini juga terjadi gara-gara pasien menahan makan tapi obat tetap dimakan. Jadi dia datang dengan penurunan kesadaran. Kondisi seperti itu ya, Dok. Sadar, iya. Oke. Dok, tapi penyakit diabetes ini biasanya disuntik insulin ya, Dok ya. Itu apakah ada dampak, Dok, dari dari suntikan insulin itu? Karena kan itu kan selama si penderita ini sakit itu selama itu juga dia disuntik insulin atau minum obat seperti itu. Apakah tidak berdampak dengan yang lain, Dok? Tentu saja namanya obat ada efek samping ya. Apalagi kalau aturan-aturannya tidak dipatuhi, seperti pemakaian insulin. Insulin itu kan memerlukan kontrol yang ketat baik dari pasien maupun keluarga sekitar pasien. Pasien juga harus makan. Jadi insulin itu kan digunakan untuk sebelum makan. Dan ada satu lagi yang digunakan untuk mengontrol kadar glukosa basal di dalam tubuh atau dasar di dalam tubuh. Nah, pemakaian ini harus diimbangi tetap dengan makan. Tetap dengan makan ya, Dok? Ya, tetap dengan makan. Tidak boleh tetap memakai insulin tapi tidak mau makan. Betul sekali ya. Jadi jangan sampai salah kaprah ya. Jangan sampai gara-gara takut nanti tambah jadi penyakitnya, jadi takut makan. Jadi ini harus dikonsultasikan langsung dengan dokter atau ahli gizi. Ya, sebanyak apa yang harus kita konsumsi dalam waktu 1 hari seperti itu ya, Dok ya. Setiap kali makan ya, Dok ya. Oke. Ini seru sekali ya kita pembahasan kita mengenai diabetes. Penyakit ini penyakit yang sepertinya di Indonesia udah sangat banyak sekali yang menderita penyakit ini. Sangat banyak sekali. Betul. Nah, ini, Dok,
ini bisa dikasih tips atau pesan deh ya. Ini kayaknya kita sudah di penghujung acara kita ya. Tips atau pesan supaya masyarakat Kota Lubuk Linggau, Musirawas dan Musirawas Utara ini tidak mengalami penyakit diabetes ya. Boleh silakan Dok dikasih tips. Jadi untuk bagaimana caranya kita supaya jangan sampai kita terkena diabetes, salah satunya itu dengan cara menjaga diri kita sendiri, dengan mengontrol apa yang kita makan. Jangan makan yang berlebihan, dan itu memang berlebihan itu sebenarnya harus harus ada edukasinya yang mana dimaksud dengan berlebihan. Kemudian jangan lupa olahraga. Kemudian bila sakit cepat-cepat memeriksakan diri ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan sehingga tidak berlarut-larut penyakit itu sudah timbul komplikasi ke sana kemari baru berobat, akibatnya penyelesaian dari pengobatannya juga lama dan memakan biaya yang banyak. Oke, itu dia tadi tips dan pesan ya untuk masyarakat Kota Lubuk Linggau dan pemirsa Selampari TV. Oke Dok, kayaknya ini udah di penghujung acara kita ya Dok ya. Ya pemirsa, sayangilah tubuh Anda, jaga pola hidup Anda agar dapat menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya dengan baik dan lancar. Oke, waktunya saya pamit undur diri. Saksikan terus program kesayangan kita, Dokter Kita setiap hari Kamis dan Minggu pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Saya Anggun Mawansyah peserta kru kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sehat dari kita, sehat gale-gale.